Halo, selamat datang di Benang Cerita. Semoga harimu selalu menyenangkan. Kali ini kita akan membahas film yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang menemukan sebuah buku, yang mana buku tersebut sangatlah berbahaya karena dapat membunuh siapapun hanya dengan menuliskan nama korbannya. Bagaimana ia akan gunakan buku tersebut? Silahkan ditonton filmnya sampai selesai. Selamat menikmati. Di Jepang, saat ini sedang ramai dengan berita kematian terkena penyakit jantung secara misterius. Anehnya, korban yang meninggal hanyalah para orang-orang yang memiliki catatan kriminal. Korban bisa mati di mana saja, ada yang mati setelah lolos dari hukum persidangan, mati ketika sedang diwawancarai, bahkan mati ketika sedang berada di penjara. Hal itu membuat warga Jepang heboh, pemberitaan di mana-mana. Ada yang pro dan ada yang kontra. Para warga menyebutnya ini adalah hukuman dari Tuhan. Di media sosial, ramai tentang Kira. Kira adalah sebutan yang diberikan para netizen kepada sang penegak keadilan tersebut. Tak sedikit dari mereka senang karena hukuman mati yang diberikan kepada para kriminal. Di salah satu jalan yang ramai di Tokyo, muncul sebuah pemberitaan tentang perampokan bersenjata yang sedang menyandra beberapa orang. Tiba-tiba ada seorang remaja laki-laki menuliskan nama penjahat tersebut di sebuah buku. Tak lama setelah itu, muncul pemberitaan bahwa penjahat tersebut tiba-tiba mati terkena serangan jantung. Para warga pun berpikiran bahwa ini adalah perbuatan Kira yang sedang menghukum mati penjahat tersebut. Pria yang terlihat mahir bermain basket ini adalah Light Yagami. Light Yagami tidak hanya pintar berolahraga, dia juga merupakan murid yang pintar. Suatu hari, dia merentas data kepolisian. Tidak disengaja, dia menemukan data para kriminal yang dibebaskan karena berbagai alasan atau karena bukti yang tidak lengkap. Untuk membuktikan hal tersebut, Light Yagami mencoba mendatangi salah satu tempat keberadaan kriminal tersebut. Di sana, dia menemukan tersangka pembunuhan yang bebas dari hukuman. Penjahat tersebut sedang menceritakan pengalaman pembunuhannya. Tak disangka, Light Yagami ketahuan menguping pembicaraan oleh salah satu teman kriminal tersebut. Light Yagami pun diancam oleh si penjahat menggunakan pisau. Namun, ia beruntung bisa lolos dari penjahat tersebut. Di luar markas penjahat, tak disengaja dia menemukan sebuah buku. Death Note, itulah nama buku tersebut. Orang yang dituliskan namanya di buku tersebut akan mati. Awalnya Light tidak percaya dengan buku tersebut, tapi dia mencoba melakukan hal tersebut dengan menuliskan nama seorang penjahat yang disiarkan di TV. Esok paginya, ketika hendak berangkat sekolah, dia melihat di koran bahwa penjahat yang telah ia tulis di Death Note telah mati. Light pun sedikit mempercayai kekuatan dari buku tersebut. Di sebuah perlintasan kereta api, Light melihat penjahat yang ia temui di bar kemarin. Ia pun mencoba menuliskan nama dari penjahat tersebut. Beberapa saat kemudian, secara mengejutkan penjahat kesakitan, dan tak lama kemudian dia meninggal. Setelah pergi meninggalkan penjahat tersebut, Light Yagami bertemu dengan sebuah makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk tersebut adalah Shinigami, yang berarti dewa kematian. Hanya orang yang menggunakan Death Note yang bisa melihat Shinigami. Awalnya, Light ketakutan, namun dengan tenang dia menghadapinya. Shinigami ini bernama Ryuk. Ia menjelaskan kekuatan dari Death Note dan menjelaskan bahwa penggunanya akan mengalami penderitaan dan tidak ketenangan selama hidupnya. Namun itu tidak masalah bagi Light selama dia bisa menggunakan buku tersebut untuk tujuan yang lebih besar. Di sebuah kantor kepolisian Jepang, mereka sedang rapat mengenai kejadian aneh, di mana banyak kriminal tiba-tiba mati secara mendadak.
Hal itu sangat membingungkan dikarenakan penyebab kematian mereka semua sama, yaitu serangan jantung. Kepala polisi dipanggil oleh atasannya. Dia ingin diperkenalkan kepada seseorang yang akan membantu penyelidikan kasus aneh tersebut. Dan seorang kakek tua mengambil laptop. Di dalam laptop ada orang yang berbicara dan membahas kasus tersebut. Orang tersebut adalah L. L adalah orang jenius yang sangat misterius dan belum pernah ada orang yang pernah melihatnya. Namun, kemampuan L sudah terpercaya dalam menangani berbagai kasus yang tidak bisa dipecahkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan L, ia menyimpulkan bahwa pelaku dari pembunuhan berantai ini adalah salah satu orang yang ia sebut sebagai Kira, dan lokasi tersangka berada di Jepang. Setelah perbincangan dengan L, komisaris polisi menunjuk Yagami sebagai ketua tim investigasi kasus tersebut. Saat Light menonton TV, muncul siaran langsung secara serentak di semua saluran televisi. Di dalam televisi, muncul seorang pria yang mengaku sebagai L dengan nama lengkap Lane L. Taylor. Ia menantang Kira dan mengancam bahwa ia akan segera menangkapnya. Selain itu, ia juga menyindir Kira sebagai seseorang yang bersikap kekanak-kanakan. Hal tersebut membuat Light panas. Ia lalu mengambil buku andalannya. Lalu dengan rasa kesal, ia menuliskan nama orang tersebut di bukunya. Tak lama setelah itu, orang yang berada di dalam televisi terkena serangan jantung. Hal itu menyebabkan kehebohan bagi para penonton siaran itu secara langsung. Ternyata Kira itu benar-benar ada. Pada saat Light Yagami merasa sudah menang, tiba-tiba muncul suara di televisi dengan logo huruf L. Ternyata suara tersebut adalah suara L yang asli. L yang telah dibunuh Kira adalah L yang palsu. Secara langsung, L membuktikan bahwa Kira dapat membunuh tanpa perlu bertemu secara langsung dengan korbannya. Saat ini, L yang muncul di televisi tidak berwujud, hanya merupakan tulisan huruf L saja, dan tanpa nama asli. Dia menantang Kira untuk membunuhnya. Selain itu, dia memberitahu bahwa siaran ini hanya dilakukan di kota Tokyo saja, yang artinya L saat ini sudah mengetahui lokasi Kira berada. Light Yagami merasa kesal dengan situasi tersebut. Namun, tanpa mengetahui wajah dan namanya, Light Yagami tidak dapat membunuh L. Di sisi lain, Ryuk tersenyum bahagia dan merasa terhibur melihat pertarungan Light dan L. Suatu ketika, saat sedang berjalan-jalan, Light merasa sedang diikuti oleh seseorang. Ternyata, firasatnya benar. Saat ini ada seseorang yang mencoba mengikutinya. Dia pun tetap tenang, mencoba untuk terlihat seperti biasa saja agar tidak mencurigakan. Di dalam kamar, L sedang memikirkan orang yang mengikutinya. Namun, karena tidak mengetahui nama orang tersebut, ia tidak dapat membunuhnya. Lalu, Ryuk pun menawarkan mata Shinigami. Mata Shinigami dapat melihat nama seseorang dan sisa umurnya. Tawaran itu sangat menggiurkan, namun ada bayarannya berupa setengah umur dari pengguna mata tersebut. Hal itu membuat Light menolak tawaran tersebut dan mencoba memikirkan cara lain untuk membunuh orang yang mengikutinya. Hari berikutnya, Light pergi berkencan dengan pacarnya menggunakan bis. Lalu, orang yang mengikuti Light juga naik bis tersebut. Tiba-tiba, di dalam bis ada seseorang yang mencoba membajak bis tersebut. Dia meminta tembusan kepada perusahaan bis tersebut jika ingin seluruh orang yang berada di dalam bis selamat. Light Yagami mencoba untuk melawan perampok tersebut, namun dicegah oleh orang yang mengikutinya. Untuk meyakinkan Light bahwa orang tersebut berada di pihaknya, ia pun menunjukkan kartu FBI. Akhirnya,
Like mendapatkan nama orang tersebut. Like menjatuhkan sebuah kertas. Si perampok pun memungut kertas tersebut. Dia marah dengan tindakan Like dan mengancam Like dengan pistol. Namun, tiba-tiba si perampok terkejut. Ia melihat sosok yang menyeramkan berdiri di samping Like. Si perampok yang ketakutan berusaha menembak Ryuk. Namun sayangnya Shinigami tidak mempan ditembak oleh manusia. Si perampok pun ketakutan dan berlari keluar dari bis. Saat keluar dari bis, dia langsung tertabrak oleh mobil. Sang FBI mencoba untuk nyamperin Like. Namun, Like tidak menghiraukan dan meninggalkannya. Ternyata, kematian si perampok telah diatur oleh Like. Hal itu demi mendapatkan nama dari FBI yang mengikutinya. Suatu hari, si agen FBI yang mengikuti Like hendak pulang menggunakan kereta. Setelah masuk ke dalam gerbong kereta, dia menemukan sebuah amplop coklat. Ia pun lalu membuka amplop tersebut. Rupanya, amplop tersebut berasal dari Kira untuk Rei Iwamatsu, sang agen FBI. Di dalam amplop tersebut, terdapat sebuah alat komunikasi. Si agen awalnya tidak percaya bahwa itu adalah Kira. Namun, untuk membuktikan kepada si agen bahwa dia sedang berbicara dengan Kira yang asli, Kira memutuskan untuk membunuh orang yang berada di samping si agen. Tak lama setelah itu, orang yang berada di sebelahnya tiba-tiba terkena serangan jantung. Akhirnya, si agen yakin bahwa saat ini ia berbicara dengan Kira yang asli. Kira menyuruh Rei untuk menuliskan nama anggota FBI yang saat ini menyelidiki keberadaan Kira. Karena takut nyawanya terancam, si agen langsung menuliskan semua nama-nama rekan FBI-nya di kertas yang diberikan oleh Kira. Setelah selesai menuliskan nama anggota FBI, Kira menyuruh Rei untuk menaruh map tersebut di atas tempat duduk dan menyuruhnya untuk turun dari kereta tersebut. Tak lama setelah turun dari kereta, sang agen FBI langsung terkena serangan jantung. Sebelum kematiannya, ia melihat sosok yang ia kenal. Ternyata itu adalah Light Yagami. Orang yang ia ikuti sebenarnya adalah Kira. Light ternyata sudah mengatur segala tindakan Rei sebelum kematiannya. Hal itu demi mendapatkan nama seluruh agen FBI yang sedang menyelidiki Kira. Secara serentak, seluruh agen FBI yang menyelidiki Kira mati satu persatu karena terkena serangan jantung. Karena kematian seluruh agen FBI yang menyelidiki Kira telah tewas, hal itu menyebabkan kepanikan bagi seluruh tim penyidik yang berada di Jepang. Kepala tim investigasi, yaitu Yagami, yang merupakan ayah dari Light, mempersilahkan bagi seluruh tim yang tidak siap dengan resiko kematian untuk berhenti dari penyelidikan ini. Banyak para agen yang mundur dari kasus ini, mempertimbangkan resiko kematian akibat melawan Kira. Dari banyaknya agen, hanya tersisa sedikit yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menangani kasus Kira. Para agen yang tersisa diundang oleh L untuk pertama kalinya bertemu secara langsung. Akhirnya, para agen pemberani ini bertemu dengan L. L memiliki perawakan yang sangat aneh dan tidak meyakinkan. Namun, di balik penampilan yang aneh, ternyata dia merupakan orang yang sangat jenius. Dia berhasil menyimpulkan bahwa Kira merupakan orang yang dekat dengan ruang lingkup kepolisian Jepang. Ketika tengah melakukan penyidikan, L berbicara kepada seluruh agen investigasi bahwa ia mencurigai beberapa orang terdekat dengan pihak kepolisian. Di antara para tersangka yang dicurigai oleh L, ada salah satu anggota keluarga Yagami, yaitu Light. Hal tersebut membuat kepala kepolisian terkejut. Anaknya dicurigai oleh L. L pun meminta
untuk memasangkan kamera dan alat perekam di seluruh rumah para tersangka yang dicurigai oleh L. Awalnya, hal tersebut ditentang oleh para penyidik, karena itu melanggar privasi, dan orang yang akan diawasi adalah keluarga dari para petinggi polisi. Namun tak disangka, Yagami sendiri menyetujui hal tersebut. Hal itu disebabkan agar L percaya tidak ada Kira di dalam anggota keluarga Yagami. Suatu hari, Saori, pacar Light datang memperkenalkan seorang wanita kepada Light. Wanita ini memperkenalkan diri dengan nama Maki. Ia menjelaskan tujuan dia bertemu dengan Light adalah untuk membahas tentang kematian tunangannya yang dibunuh oleh Kira. Wanita ini menjelaskan bahwa kekasihnya mati setelah menyelidiki Light. Tidak terima dengan tuduhan itu, Light mencoba menuliskan nama wanita tersebut di kertas Death Note. Namun, wanita itu mengatakan bahwa nama yang diberikan kepada Light adalah nama palsu, sehingga ia tidak bisa membunuhnya. Namun, tanpa bukti yang pasti, wanita itu juga tidak bisa membuktikan bahwa Light adalah Kira, sehingga Light meninggalkan wanita tersebut sambil memikirkan bagaimana cara membunuhnya nanti. Saat pulang ke rumahnya, Light mencurigai ada yang masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Ryuk mengajak Light berbincang, namun Light sama sekali tidak merespon Shinigami tersebut. Akhirnya Light pun pergi keluar. Di luar, dia berkata kepada Ryuk bahwa ada seseorang yang memasang kamera pengawas dan alat perekam suara. Itu artinya dia saat ini sedang diawasi oleh L. Karena hal tersebut, gerak-gerik Light sangat terbatas. Pihak investigasi akan mengawasi Light sampai terjadi pembunuhan kembali. Jika gerak-gerik Light tidak mencurigakan saat terjadi pembunuhan yang disiarkan di televisi, maka Light terbebas dari segala kecurigaan. Light mencoba bersikap normal seperti biasa, melakukan kegiatan seperti mengerjakan tugas. Saat mengerjakan tugas, muncul berita siaran langsung tentang penculikan anak. Pihak investigasi memperhatikan gerak-gerik Light, namun tidak ada hal yang mencurigakan. Light terlihat sedang belajar seperti biasa tanpa menonton berita. Tiba-tiba, ada berita bahwa sang penculik dinyatakan tewas terkena serangan jantung. L terlihat terkejut dengan kejadian itu. Orang yang ia curigai ternyata tidak terbukti melakukan perbuatan yang mencurigakan. Yang tidak diketahui oleh para tim investigasi, ternyata Light menonton berita menggunakan TV kecil yang ia sembunyikan di dalam bungkus snack yang dia makan. Untuk saat ini, keluarga Yagami terlepas dari kecurigaan L. Ia pun menyuruh asistennya untuk melepaskan segala kamera pengawas dan alat perekam di rumah tersebut. L mendapat telepon dari Misora Naomi, kekasih Rei. Dia mengatakan kepada L bahwa ia akan membuktikan bahwa Light Yagami adalah Kira. Di saat yang hampir bersamaan, Light mendapat telepon dari sang kekasih Shiori. Shiori mengajak Light untuk bertemu di sebuah museum. Tanpa diketahui oleh Light, ternyata Shiori sedang diancam oleh Naomi. Tanpa disadari oleh Light, gerak-gerik ia di museum ternyata diawasi oleh L dan pihak investigasi. L masih curiga jika Light adalah Kira. Di dalam museum, Light melihat sang kekasih sedang ditodong dengan pistol. Light sangat khawatir dengan kondisi Shiori. Pacar agen FBI itu menyuruh Light mengaku bahwa ia adalah Kira. Jika tidak, kekasihnya akan dibunuh. Namun, Light lagi-lagi menepis hal tersebut. Menurutnya, ia bukanlah Kira. Wanita tersebut tetap mengatakan Light adalah Kira. Bahkan, ia menantang Kira dengan memberitahu nama ia yang sebenarnya. Nama asliku adalah Misora Naomi. Ayo coba bunuh aku. Itulah yang dikatakan kepada Light. Tiba-tiba terdengar suara sirene mobil polisi.
Shiori mencoba kabur saat Naomi lengah. Namun tidak disangka, Naomi menembak kekasih Like. Semua orang terkejut dengan tindakan Naomi, termasuk dirinya sendiri. Setelah menembak kekasih Like dan melihat bahwa Like tidak terbukti sebagai Kira, ia pun menembak dirinya sendiri. Yang tidak diketahui oleh orang lain, hal tersebut merupakan skema dari Like. Sebelumnya, ia sudah mencari tahu nama wanita tersebut, dan sebelum hari kejadian, ia sudah mengatur semua tindakan Misora seperti menelpon Elle untuk mengawasi museum. Ia juga mengatur agar Misora mengancam Shiroi, termasuk menembaknya. Ternyata, ia sudah mengatur sedemikian rupa agar hal tersebut terjadi di depan para tim investigasi. Tujuannya hanya satu, agar Elle dan para penyidik yakin bahwa Like Yagami bukanlah Kira. Demi tujuannya tercapai, ia rela mengorbankan siapapun termasuk kekasihnya.